Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wal umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Rantes Jan Amoli, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan yang saya sayangi teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Nursinta Fadila dengan MPM 075. Di sini saya akan presentasikan teori pembelajaran konstruktisme membentuk pengetahuan melalui pengalaman. Baiklah, kalau gitu saya akan membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkembangan dan definisi konstruktrisme. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogos atau pedagogia, dan dalam bahasa Latin pedagogos yang berasal dari kata pedagos yaitu berarti anak, dan agos berarti saya, membimbing atau pemimpin dari pedagogos. Kemudian muncul istilah pedagogos berarti pendidikan, pedagog yang berarti mendidik, pedagogia yang berarti perbuatan mendidik, dan pedagogik yang berarti ilmu pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah pedagog yaitu the student of educational goals and processing student, tentang tujuan dan proses pendidikan. Mendidik dalam bahasa Latin education dan berasal dari educare yang artinya mengiring keluar, yang maksudnya di sini adalah pemuliaan. MUPI 1997 bagi 7, konstruktisme terdiri dari satu jaringan sesuatu hal dan berhubungan bahwa kita hidup berstandar pada hidup kita, and yang lain pun sama terhadapnya. Kita percaya orang lain juga berstandar juga. Dalam hal ini siswa memprediksikan dan membangun suatu kenyataan berdasarkan pada interaksi dan pengalamannya dengan lingkungannya. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini memberikan kreativitas terhadap seorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan gunakan mengembangkan sendiri. Tujuan teori ini adalah adanya motivasi untuk seorang bahwa belajar adalah tanggung jawab seorang itu sendiri, mengembangkan kemampuan seorang itu untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan, membantu seorang untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep. Prinsip dan karakteristik konstruktisme. Mujid dan Leonard 2008-97 mengumumkan bahwa murid adalah konstruktor pengetahuan aktif yang memiliki sejumlah konsekuensi, yaitu 1. Belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. 2. Anak-anak belajar paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif berbagai ide dan prakonsepsi lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Brian 1945. 3. Bagi konstruktis, belajar adalah pencarian makna. Murid secara aktif berusaha mengkontribusi makna. 4. Kontribusi pengetahuan bukan suatu bersifat individual semata. 5. Elemen lain yang berakar pada fakta bahwa murid secara individual dan kolektif mengkontribusikan pengetahuan. 6. Belajar selalu diindividualistik. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktisme. Adapun ciri-ciri pembelajaran secara kognitifisme adalah memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan pengetahuan baru. 1. Merupakan proses terlibat secara langsung. 2. Menggunakan ideal yang memiliki setiap siswa untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. 3. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan minat siswa. 4. Ideal siswa merupakan proses belajar siswa untuk mencapai tujuan. 5. Mengembangkan potensial kreativitas siswa. 6. Proses belajar siswa berinteraksi aktif dengan guru. 7. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses penting sehingga sesuai dengan hasil belajar. 8. Mengelakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Langkah-langkah konstruktisme. Pada bagian ini akan dibahas proses belajar dari pandangan konstruktif dan dari aspek-aspek siswa, peran guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. A. Proses belajar konstruktisme secara konseptual. Proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai persoalan informasi yang berlangsung suatu arah dari luar dalam diri siswa dan pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada struktur kognitif. B. Peran siswa. C. Peran guru. D. Sarana belajar. E. Evaluasi. Kelebihan dan kelemahan teori konstruktisme. Kelebihan: menjadikan siswa berpikir tentang pengetahuan baru, bisa menyelesaikan masalah, dan bisa berpikir dengan membuat keputusan. Menjadikan siswa paham dengan materi yang disampaikan. Siswa mempunyai nilai tambahan yang lebih, yaitu bisa mengingat materi yang disampaikan karena siswa sendiri yang aktif untuk berinteraksi sosial seperti yang dengan teman kelompok, dan guru karena siswa sibuk secara terus. Mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Maka mereka akan berasa mengingat belajar untuk membina pengetahuan baru. Kelemahannya: kekurangan atau kelemahan dalam suatu penerapan metode belajar tergantung guru sebagai pelaksana metode. Belajar konstruktisme, guru berperan hanya sebagai pendukung, bukan sebagai utama. Fokus konstruktivisme hanya ketika proses belajar itu terjadi. Kesimpulan: memberikan kreativitas terhadap seorang untuk belajar menggunakan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna menggunakan dirinya sendiri. Ada 4 prinsip dasar konstruktivisme dalam pembelajaran. A. Pengetahuan terdiri atas konstruksi masa silam. B. Konstruktivisalis pengetahuan terjadi melalui proses animasi dan akomodasi. C. Belajar merupakan suatu proses organik, penemuan lebih dari proses mekanik dan akumulatif. D. Mengacu pada mekanisme dan mungkin terjadi perkembangan struktur kognitif. Belajar bermakna akan terjadi melalui proses refleksi dan solusi konflik. Daftar pustaka, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.